Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam melaksanakan satu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang datang pertanyaannya, yang baru datang ini, Ustadz, apa sebabnya terjadi pertengkaran karena beda pilihan kita? Kita bedanya pilihan. Karena perbedaan pilihan kita lah terjadi pertengkaran. Apa penyebab utamanya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berkali-kali menjelaskan kalau kita terjadi pertengkaran itu karena pertama kita sudah jelas kalau kita beragama tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, itu yang pertama. Tapi kalau cara kita bernegara, zaman sekarang yang heboh-heboh tentang pemilihan pemilu ini sangat heboh sekali, terjadinya pertengkaran akibat pilihannya beda. Ini penyebabnya kalau kita bernegara karena dia belum dewasa dalam berdemokrasi. Karena dia tidak dewasa berdemokrasi, terjadilah pertengkaran dia. Marah dia kepada orang yang memilih selain yang tidak sama dengan pilihan dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu, belum dewasa telah berdemokrasi ya. Akhirnya makanya dia menjelek-jelekkan pilihan orang lain. Bahkan kita bernegara boleh, maka diadakan secara resmi boleh memilih. Sekarang pemilihan kita kan 3 orang presiden gitu ya. Boleh beda. Siapapun caranya kalau orang dewasa yang dipilih tak boleh kita gara-gara pilihan kita beda kita jadi permusuhan, tak boleh. Ya, seharusnya semakin terjadi pemilihan berbeda ini kita merdeka memilih siapa yang kita hendaki. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang, gitu maksudnya. Ya, ini akibat utamanya adalah kalau secara bernegara dia belum dewasa berdemokrasi ya. Jadi demokrasi belum dewasa ini akibatnya. Memang banyak terjadi demikian. Bukan saja di kalangan orang pendidikan rendah, bahkan orang pendidikan tinggi pun banyak yang belum dewasa dalam berdemokrasi. Ini ada lagi pertanyaannya. Yang keduanya ada pertanyaan lagi. Apakah Ustadz orang-orang yang orang yang pendidikannya rendah saja yang dikatakan verbalisme? Wah, ini pula pertanyaan. Itu nanti saya akan jawab ya. Tentang verbalisme. Sudah hampir 4 kali pertanyaan seperti ini untungnya. Tentang verbalisme. Sudah saya jawab. Nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya lagi ya. Ini untuk apa? Penyebab beda ini karena dia belum dewasa dalam demokrasi. Masih rendah lagi. Istilahnya demokrasi terlalu rendah seperti saya umur 10 tahun dulu. Terima kasih ya. Saya dulu umur 10 tahun kan saya sebut. Saya juga pemain bola kaki umur 10 tahun. Saya kalah, grup kami itu kalah. Kami marah. Wasit saja dimarah, dianggap wasit itu pembelot. Tak jujur, tidak adil Sebetul permainan kita itu yang rendah. Karena kemampuan kita bermain itu kurang, teknik bermain kita kurang, tapi kita salahkan orang lain. Ini penyakit zaman sekarang. Sama waktu saya umur 10 tahun, belum betul-betul dewasa saya terserah, belum dewasa. Saya kok teringat terjadi pertengkaran seperti ini gara pilihan, terjadi pertengkaran. Ingat saya umur 10 tahun dulu. Umur 10 tahun saya seperti orang sekarang ini. Coba beda kan? Jadi kenapa? Belum dewasa. Jadi dewasa yang saya terang sini bukan umur.
Kita selama ini beranggapan dah sampai 15 tahun, nah itu sudah dewasa. Jadi dewasa pikiran, dewasa ilmu. Walaupun umurnya 100 tahun, jangankan sedikit 100 tahun ya, kalau dia belum paham tentang itu, dikatakan juga dia belum dewasa dalam bentuk berpikir, belum dewasa tentang berdemokrasi. Nah ya, belum dewasa. Perlu pendewasaannya. Walaupun anaknya 12 tahun, tapi kalau dia tahu tentang demokrasi itu, dia termasuk dikatakan kelas dewasa gitu ya. Ini saya berarti memang betul sama dengan teringat. Kalau teringat seperti ini, gara-gara pilihan berbeda, teringat saya umur 10 tahun dulu. Jadi saya anggapkan demokrasi itu seperti umur 10 tahun dulu saya. Nah, jadi ini tidak dewasa. Makanya dari sini saya haruskan kita lebih dewasa. Berdemokrasi harus dewasa. Kita bebas memilih siapa yang kita hendaki ya. Nah, itu kita harus paham betul. Sehingga dengan itu tidak akan terjadi nanti pertengkaran, pemusuhan. Kita yang kita harapkan sekarang ini bukan pemusuhan. Bagaimana kita nanam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia ini disegani oleh dunia. Saya sudah berkali-kali, mari kita sama-sama bersatu. Ibaratkan sapu lidi. Kalau kita sudah bersatu, sudah kuat, kokoh, tak mudah dipatah orang. Tapi kalau kita lidinya kita pisah-pisah, itu mudah dipatah orang. Ya, cobalah kita punya sapu lidi. Kita bubarkan sapu lidi itu, kita patah satu-satu. Walaupun 10.000 batang itu patah habis. Tapi coba bersatu, takkan bisa kita mematahkan. Nah, inilah perumpamaan yang kita harus tahu. Jadi kita janganlah perbedaan pilihan terjadi pemusuhan. Jangan. Yang kita harapkan perbedaan pilihan ini menanamkan rasa kesatuan berbangsa dan bertanah air. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai. Ini pertanyaan ini saya jawab tegas untuk penanya, karena mereka ini belum dewasa tentang tentang berdemokrasinya. Mudah-mudahan mereka itu dengan sering mendengar video saya ini akan dewasa. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.